Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ramlan dari kelas 2B D4 Teknik Listrik NIM 421189047. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan penjelasan dari gambar saluran distribusi. Sebelum kita memasuki gambar, terlebih dahulu saya akan menjelaskan beberapa hal penting mengenai saluran distribusi. Jadi, saluran distribusi itu dimulai dari gardu induk di mana tegangan tinggi akan diturunkan menjadi tegangan rendah sebesar 20 kV yang disebut dengan tegangan distribusi primer. Kemudian tenaga listrik distribusi primer ini akan disalurkan melalui penyulang-penyulang atau feeder yang berupa saluran udara maupun saluran kabel bawah tanah. Pada penyulang distribusi ini terdapat gardu-gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari tegangan menengah menjadi tegangan rendah, yaitu dari tegangan 20 kV menjadi tegangan 380 per 220 volt. Selanjutnya, dari tegangan distribusi sekunder ini akan masuk ke pelanggan-pelanggan melalui alat pembatas dan pengukur yang sebelum memasuki instalasi rumah milik konsumen. Jadi alat ini berfungsi membatasi daya dan mengukur pemakaian energi listrik oleh konsumen. Baik, dari gambar kita bisa menyaksikan pada bagian sudut kiri atas terdapat gardu induk. Nah, gardu induk di sini berfungsi untuk menurunkan tegangan dari tegangan tinggi menjadi tegangan menengah, yaitu dari tegangan 150 kV menjadi tegangan 20 kV. Selanjutnya, setelah melewati gardu induk, tegangan listrik akan masuk ke melewati PMT, jadi atau pemutus tenaga atau circuit breaker. PMT di sini berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan rangkaian pada saat berbeban maupun tidak berbeban apabila terjadi gangguan. Nah, PMT di sini bisa difungsikan baik secara manual maupun otomatis. Akan bekerja otomatis apabila terjadi gangguan pada penyulang maupun rangkaian dan bekerja dan dapat dikerjakan secara manual apabila kita ingin melakukan pemeliharaan terhadap rangkaian. Nah, di dalam PMT ini juga terdapat yang dikenal dengan relay. Jadi relay di sini berfungsi untuk mendeteksi apabila terjadi gangguan. Kemudian dia akan mengirimkan sinyal ke PMT dan PMT akan memutuskan rangkaian apabila mendapatkan sinyal dari relay. Selanjutnya dari PMT dan penyulang, maka tenaga listrik melewati yang dikenal dengan sekrim TM atau FCO, fuse cut out. Ya, FCO ini berfungsi untuk pada fuse cut out ini merupakan peralatan proteksi yang bekerja apabila terjadi gangguan arus lebih maupun hubung singkat. Alat ini akan memutuskan rangkaian listrik yang satu dengan yang lain apabila dilewati arus yang melewati kapasitas kerjanya. Prinsip kerjanya adalah ketika terjadi gangguan arus, maka fuse pada fuse cut out akan putus dan tabung ini akan lepas dari pegangan atas dan menggantung di udara sehingga tidak ada arus yang mengalir ke sistem. Selanjutnya, setelah dari sekrim TM atau FCO fuse cut out, selanjutnya menuju ke trafo distribusi. Jadi trafo distribusi di sini akan menurunkan tegangan dari tegangan menengah menuju ke tegangan rendah atau dari tegangan 20 kV ke tegangan 380 per 220 volt. Nah, selanjutnya dari trafo distribusi akan masuk ke saklar TR yang berfungsi sebagai peralatan hubung antara trafo distribusi ke jaringan tegangan rendah. Dari saklar TR akan menuju ke sekring TR yang berfungsi kurang lebih sama dengan sekring TM, tetapi dia bekerja pada sistem yang lebih kecil yang berfungsi untuk mengamankan jaringan yang ada di bawahnya. Jadi apabila terjadi masalah di suatu perumahan, maka tidak perlu sampai ke jaringan TM yang berfungsi, melainkan cukup di sekring TR. Jadi untuk mengamankan rangkaian yang ada di bawahnya. Apabila terjadi gangguan. Jadi setelah dari sekring TR ini terdapat pada gardu distribusi. Selanjutnya dari sekring TR akan masuk ke jaringan tegangan rendah yang selanjutnya akan dihubungkan ke pelanggan. Jadi pada jaringan tegangan rendah ini tegangannya itu 380 per 220 volt. Jadi kemudian jadi tegangan rendah akan diambil salah satu fase dan netral yang akan masuk ke sambungan rumah pelanggan. Jadi yang akan masuk ke dalam rumah pelanggan itu 220 volt. Saya kira kurang lebih begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.